Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Mengawali renungan kita pada petang hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah dari seorang pemuda yang melayani masyarakat di daerah pedalaman, di mana suatu hari seorang bapak datang kepada pemuda tersebut untuk mendapatkan pertolongan. Bapak ini mengeluh karena sakit kepalanya yang sudah beberapa hari dirasakan, sehingga ia berharap untuk mendapatkan obat buat sakit kepalanya. Karena pada saat itu pemuda ini sangat sibuk untuk melakukan urusannya yang lain. Tanpa disadari, pemuda ini memberikan obat yang salah. Gantinya memberikan obat sakit kepala, ia memberikan obat untuk sakit perut. Ketika malam hari, pemuda ini baru menyadari kalau dia sudah melakukan kesalahan. Dan pada saat itu, pemuda ini berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengampunan karena kelalaiannya, dan juga ia memohon agar bapak itu tidak mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Beberapa hari kemudian, bapak itu datang kembali dan mengatakan kalau dia sudah sembuh. Bapak ini berterima kasih kepada pemuda itu karena obatnya sangat manjur. Tentu saja apa yang terjadi dalam cerita ini bukanlah hal yang perlu kita tiru, tetapi dari kisah itu kita bisa menyadari bahwa kesembuhan berasal dari Tuhan dan Ia mengampuni orang yang bersalah. Sebagaimana dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ketika kita sakit, tentu saja kita memerlukan pertolongan untuk penyakit kita. Semakin serius dan semakin berat penyakit itu, maka sesegera mungkin kita perlu mencari pertolongan dari dokter atau ahli kesehatan. Ketika kita sakit telinga, kita perlu pergi kepada dokter THT. Atau ketika kita sakit kulit, kita perlu mengunjungi dokter spesialis kulit. Sambil kita bertemu dengan dokter-dokter tersebut, kita pun juga tetap berdoa agar Tuhanlah yang memberikan kesembuhan melalui mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan bagian rohani? Kepada siapa kita harus pergi mencari pertolongan? Apakah ada yang dapat menyembuhkan penyakit dosa kita? Tentu saja ada. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, tabib besar kita. Dia bukan saja dapat menyembuhkan fisik kita, tetapi juga rohani kita dari dosa. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter atau ahli kesehatan terbaik manapun di dunia ini selain Yesus Kristus. Karena Dialah yang mengampuni segala kesalahan kita, yang menyembuhkan kita dari segala penyakit. Namun, untuk mendapatkan pertolongan, ada hal yang perlu kita lakukan. Sebagaimana saat kita pergi kepada dokter untuk mendapatkan pertolongan, kita perlu menceritakan apa yang kita rasakan dan mengakui hal-hal yang telah kita lakukan sebelum sakit itu kita rasakan. Begitu pula kepada tabib besar kita perlu mengaku dosa kita agar pertolongan itu diberikan kepada kita. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan ini harus disertai dengan pertobatan, berhenti dari kesalahan itu dan menyingkirkannya dari kehidupan kita. Jika kita menjadi sakit akibat dari kebiasaan merokok, maka kita harus menyadari dan mengakuinya bahwa keadaan kita ini adalah karena kebiasaan merokok itu, sehingga kita perlu untuk bertobat, berhenti dan menyingkirkan rokok itu dari kehidupan kita. Tuhan tahu bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang sulit sekali untuk kita tinggalkan. Bahkan seringkali kita meragukan apakah kita benar-benar bisa sembuh dari penyakit dosa kita.
Dalam buku My Life Today halaman 7 paragraf yang kedua mengatakan, tabib besar itu mempunyai obat untuk menyembuhkan setiap penyakit. Ia memahami persoalanmu. Kita tidak akan pernah merasakan kesembuhan jika kita tidak berani untuk datang kepada tabib besar kita. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh menguatkan hati kita untuk mengingat bahwa kita memiliki tabib besar untuk segala masalah kehidupan kita, dan kita perlu datang kepadanya setiap hari, setiap saat. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.